Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi sistem penerimaan santri baru atau disingkat SPSB Online Madrasah Sains Quran Ar-Ridwan. Ini adalah tampilan awalnya ketika aplikasi ini dibuka ya. Sangat simpel dan pasti semua orang bisa dengan mudah mengaksesnya. Di sini akan saya bahas. Yang pertama ada mengenali tampilan awal ya dari aplikasi. Yang kedua akan saya bahas juga mengenai akun calon peserta didik baru. Yang terakhir saya bahas tentang akun admin atau pengelola dari website ini, seperti itu ya. Oke, di sini akan saya bahas dulu. Yang pertama adalah tampilan depan. Di bagian tampilan depan itu ada beberapa petunjuk ya yang ditambahkan. Yang pertama ada alur SPSB Online. Di bagian alur pendaftaran ini dijelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus diselesaikan oleh calon peserta didik baru untuk mendaftar di website ini ya. Yang pertama ada registrasi. Tentunya kalau membahas tentang registrasi pasti ada persetujuan tentang syarat dan ketentuan ya. Nah, setelah setuju bisa dilanjutkan dengan mengisi data diri calon peserta didik baru. Ada juga data alamat, data orang tua atau wali, data sekolah asal, dan yang terakhir calon peserta didik baru mengkonfirmasi bahwa data yang dimasukkan adalah benar dan sesuai dengan data atau identitas yang dimiliki, seperti itu. Oke, di sini akan saya lanjutkan di bagian informasi SPSB Online ya. Di sini menerangkan secara singkat kenapa ada aplikasi online, seperti itu. Kemudian bisa dilanjutkan di bagian syarat pendaftaran. Di sini diterangkan juga ya, sebelum menjadi peserta didik baru di madrasah itu ada beberapa step yang harus dilalui, mulai dari pendaftaran sampai tes masuk. Kemudian yang terakhir ada keputusan ya, hasil akhir seleksi lulus atau tidak lulus itu bisa dilihat di website ini. Kemudian ada kontak kami. Di sini menyediakan informasi berupa nama sekolah, ada alamat, ada juga nomor HP, ada juga email dan website. Oke ya, lanjut lagi. Di sini yang perlu saya bahas adalah ketika calon peserta didik baru menyelesaikan pendaftaran mulai dari 1 sampai 6 ini otomatis sudah memiliki akun untuk dilakukan login nantinya. Jadi di sini ada dua tombol, ada tombol klik daftar yang mana ketika klik daftar itu akan harus menyelesaikan step 1 sampai 6. Kalau sudah punya atau sudah selesai, sudah punya akun, itu bisa digunakan untuk masuk. Nah, untuk masuk itu menggunakan tombol yang masuk siswa. Oke, di sini akan saya praktekkan dulu yang pertama ya. Kalau misalnya saya belum punya akun. Nah, oke, di sini akan dihadapkan dengan ketentuan SPSB Online ya. Di sini ada ketentuannya, yang mana calon peserta didik baru itu harus menyelesaikan pendaftaran dengan data yang valid sesuai dengan identitas. Jadi data abal-abal itu nggak akan diverifikasi ya sama admin. Yang selanjutnya mengirimkan berkas yang dibutuhkan ke WA admin. Jadi berkas-berkas terkait scan ijazah atau SKL, kemudian KK, ada juga berkas-berkas NISN seperti itu ya. Akte itu bisa dikirimkan ke WA admin untuk diverifikasi. Yang terakhir ini ada melakukan pembayaran. Tentunya setelah mengirimkan dan memasukkan berkas-berkas itu harus melakukan pembayaran pendaftaran ya sebesar Rp200.000. Bisa ditransfer ke rekening BRI dengan nomor ini atas nama Ponpes Markas Ridwan Romli Al-Maliki. Setelah transfer bisa di screenshot bukti transfernya atau difoto ya. Itu kemudian dikirimkan ke WA admin. Di sini ada nomornya juga. Oke, di sini saya akan praktekkan bagaimana saya mendaftar ya.
Nah, karena di sini sebagai review, maka akan saya masukkan data-data dummy atau bukan data yang sebenarnya seperti ini. Nah, di sini ada nomor pendaftaran, itu udah nggak bisa diotak-utak. Jadi udah paten karena ini otomatis dari sistem seperti itu ya. Diisikan itu nama lengkap, NISN dan NIK siswa. Ini tidak boleh kosong. Kalau kosong maka tidak bisa next ke step berikutnya ya. Nah, seperti ini. Ada peminatan, opsinya ada tahfidz, sains dan madin. Ini sesuai dengan 3 program yang ada di Madrasah Sains Quran Ar-Ridwan. Bisa dipilih salah satu, minatnya di mana gitu. Misalnya di sains. Kemudian di sini ada jenis kelamin ya, bisa diisikan apa jenis kelaminnya. Ada tanggal lahir ya, bisa diisikan di sini. Agama, status dalam keluarga apa, anak keberapa, saudara berapa, hobinya apa, cita-citanya apa, kemudian pernah PAUD apa enggak, pernah TK apa enggak, ini terus nomor HP. Nah, setelah semuanya diisikan itu bisa langsung di next atau lanjut ya. Dilanjutkan dengan mengisi data alamat dari calon peserta didik baru. Alamatnya di mana, desanya mana, kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana, kode posnya berapa, jarak ke sekolah itu berapa, transportasinya itu pakai apa ini. Nah, jika semuanya sudah terisi bisa langsung next. Dilanjutkan dengan mengisi data orang tua dari calon peserta didik baru. Di sini ada nomor kartu keluarga bisa dimasukkan ya. Kemudian ada namanya siapa, nama ayah kandungnya siapa, NIK-nya berapa, tahun lahirnya berapa ini misalnya. Status ayahnya masih hidup atau gimana gitu. Gaji, pekerjaan, pendidikan terakhirnya apa ya, bisa dimasukkan semuanya di sini. Kemudian ada data ibu, namanya siapa, NIK-nya berapa, tahunnya berapa, statusnya apa, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, pendidikannya apa gitu. Kemudian ada data wali. Nah, ini data wali, kalau misalnya nggak ada walinya bisa diisikan ya sesuai dengan nama ayah gitu ya. NIK sama aja ini sebenarnya. Oke, bisa diisikan seperti ini. Yang terakhir ini ada status kepemilikan kartu, ada kartu KKS, PKH dan KIP. Kalau nggak punya ya udah bisa diisi strip-strip gini aja. Nah, setelah semuanya terisi itu bisa langsung lanjut seperti ini ya. Kemudian di sini ada nama sekolah asal, nama sekolahnya di mana, dulu sekolah di mana, jenjangnya apa ya, karena ini MA maka dia pasti lulusan SMP. Kemudian status sekolahnya itu negeri atau swasta, NPSN sekolahnya berapa, lokasinya itu di mana. Nah, kalau udah diisi semua bisa langsung di next. Nah, kemudian yang terakhir ini proses pendaftaran SPSB online MA Sains Quran Ar-Ridwan hampir selesai. Silahkan periksa kembali data-data yang dimasukkan. Kalau memang dirasa udah benar bisa langsung dipilih yang sesuai, kemudian daftar sekarang ya. Tunggu prosesnya. Nah, ini langsung masuk ke halaman ya. Langsung masuk ke halaman login setelah menyelesaikan pendaftaran. Nah, di sini bisa dilihat lagi ya biodata dari apa yang sudah saya masukkan tadi, data dummy ya. Jadi ya asal-asalan. Di sini ada tanggal pendaftarannya, itu kapan, jam berapa ya. Kemudian di sini ada nomor pendaftaran juga. Nah, ini nomor pendaftaran ini yang penting karena nomor pendaftaran digunakan untuk login sebagai username dan passwordnya adalah NISN. Jadi jangan sampai lupa nomor pendaftaran ini. Atau bisa seperti ini ya, bisa di print pendaftaran. Ini langsung bisa di print berkasnya ya. Kalau yang punya printer itu bisa langsung di print atau disimpan dalam format PDF. Jadi sangat lengkap sekali gitu, biar gak kehilangan datanya. Nah, seperti ini ya. Ada keterangan juga
kapan tanggal pendaftarannya, kemudian di sini ada ketua SPSB. Nah, ini ada keterangan jika daftar ulang itu perlu bawa apa aja, sebanyak berapa lembar. Oke, di sini karena saya sudah copy di awal tadi terkait itu ya, nomor pendaftaran. Di sini saya tidak akan memasukkan nomor pendaftarannya lagi, atau maksudnya menyimpan ya, menyimpan nomor pendaftarannya. Yang penting ini ada nomor pendaftaran sama NISN gitu ya. Saya copy aja lah. Nah, seperti ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Di sini ada pengumuman. Nah, pengumuman ini nantinya berisi keputusan calon siswa baru ini dia diterima atau enggak gitu. Tentunya nanti bisa disetting oleh akun admin ya. Kita selesaikan dulu pembahasan di akun siswa. Dan di sini ada juga menu print pendaftaran yang bisa di print gitu ya. Ini sama seperti tadi, bisa langsung di print. Nah, di sini yang terakhir ada unduh panduan ya. Yang mana ini adalah panduan mengenai alur, kemudian ada transfernya kemana. Nah, mungkin ini bisa digunakan kalau calon peserta didik baru itu mendaftar di ponsel. Karena layar ponsel itu kecil, terkadang untuk gambar-gambarnya kurang jelas. Nah, ketika dia menyelesaikan pendaftaran itu bisa dilihat di sini ya. Ini gambarnya sangat jelas sekali, ukurannya besar, formatnya juga PDF. Bisa dilihat di sini nantinya. Yang penting selesai dulu pendaftarannya. Oke. Di sini untuk pembahasan akun siswa saya selesaikan dulu ya, karena nanti ada beberapa juga menu-menu yang berubah di sini ketika akun admin sudah memproses data siswa baru ini. Oke, di sini saya lanjutkan di bagian akun admin. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari akun admin. Ditampilkan ada jumlah pendaftar, ada juga di sini yang sudah diberikan keputusannya lulus atau enggak. Nah, di sini ada juga untuk pendaftaran ini masih buka atau tutup seperti itu ya. Di sini ada verifikasi. Nah, di sini di bagian verifikasi, nah ini yang baru tadi ya. Ini bisa diklik verifikasi seperti ini. Ketika dilihat datanya sudah benar ya, dan sudah mengirim berkas-berkasnya ke WA admin, itu bisa dipilih yang verifikasi. Ini untuk materi dan jadwal ujian ya. Jadwal tes akan diinformasikan admin madrasah via WA. Oke, seperti ini. Dan materi dan jadwal itu bisa diedit juga ya, ada menu pengeditannya. Nah, di sini tadi. Kalau udah bisa disimpan. Oke. Di sini ada juga untuk kelulusan, jadi penentuan ya setelah si calon peserta didik baru ini tadi menyelesaikan beberapa rangkaian mulai dari pendaftaran sampai tes, itu bisa dikasih keputusan yang mana dia lulus atau enggak lulus. Nah, kalau misalnya lulus ya bisa dipilih yang lulus ini tadi. Nah, kalau sudah diberikan keputusan, otomatis di bagian akun siswa itu berubah ya tampilannya ya. Seperti ini dia. Nah, untuk pengumuman itu akan muncul, selamat sudah lulus seleksi sebagai calon peserta didik baru MA Sains Quran Ridwan. Silakan cetak surat pengumuman sebagai bukti lulus seleksi. Nah, ini bisa dicetak juga ya. Bisa dicetak dan tampilannya bisa seperti ini. Nah, tunggu dulu prosesnya. Nah, ini adalah surat keputusan ya, yang mana dinyatakan lulus.
di Madrasah Sains Quran Ar-Ridwan. Ada kepala madrasah juga di sini. Nah, seperti ini ya tampilannya di bagian surat kelulusan. Nah, jadi untuk akun siswa ini sangat penting sekali ya. Jangan sampai lupa untuk username dan passwordnya. Nanti kalau lupa nggak bisa lihat pengumuman kelulusannya, oke? Jadi memang desainnya aplikasi ini simple ya, agar semua orang bisa mengakses. Tapi tentunya ada akun juga yang digunakan untuk masuk seperti itu ya, nggak cuma daftar terus ngilang, itu enggak. Ada akun, kemudian ada verifikasi oleh admin. Jadi antara pendaftar dan admin madrasah itu akan ada saling komunikasi seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk pembahasan singkat mengenai aplikasi sistem penerimaan santri baru. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung memberikan pertanyaannya, nanti akan saya jawab seperti itu ya. Cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.